dunia, yang namanya nafsu itu tidak akan pernah habis-habisnya Bapak Ibu. Karena Nabi katakan apa? Apabila manusia ini diberikan dua petak ladang, kedua petak ladang itu isinya emas, pasti dia akan mencari ladang yang ketiga yang juga isinya emas. Sebagai seorang insan khalifatullah yang telah Allah titipkan kepada dirinya kecerdasan ruhani dan akal fikir, atau sebagai ulil albab, maka tentu dirinya mampu membaca yang tersurat dan mengkaji yang tersirat, sehingga ia bisa memahami untuk mengenali akan si akmal diri yang menjadi rahasia dirinya yang sebenar-benarnya. Orang yang telah mampu mengenali dan memahami si akmal diri sehingga ia tahu rahasia diri yang sebenar-benarnya, maka dialah orang yang selamat dan orang yang cerdas yang pernah diungkapkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW ini kepada umat ini. Apa kata beliau? Al-kayyasu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajzu man atba nafsahu hawa wa tamanniyal amani. Orang yang cerdas, yang arif dan bijaksana itu, kata Rasul, adalah orang yang mampu mengoreksi akan dirinya dan mampu pula dia mempersiapkan amal untuk menghadapi namanya akan kematian. Wal ajzu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanniyal amani. Adapun orang yang lemah, yang tidak arif dan tidak bijaksana itu adalah orang yang senantiasa condong mengikuti keinginan dorongan hawa nafsunya sehingga panjang angan-angannya. Itulah orang yang lemah dan orang yang merugi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ini untuk senantiasa mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikir kita, supaya hidup kita di alam dunia dan di alam syahadah ini tidak lagi dipermainkan oleh dunia, tidak lagi dijajah dan dirantai oleh nafsu dan akal fikir kita. Makanya Allah membuat suatu perumpamaan dan kias tentang nafsu itu. Apa kata Allah? Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba hawahu. Pamasalhu kamasalil qalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas. Zalika masalul ladzina qaumil zalika ladzina kazzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatazakkarun, kata Allah. Jikalaulah kami mau, kata Allah, maka kami senantiasa ingin mengangkat derajat dan makom hamba kami pada tempat yang sebaik-baiknya dan tempat yang terpuji. Tetapi sayang, kata Allah, kami ingin mengangkat derajat mereka, tapi mereka tidak mau. Sehingga mereka lebih condong mengikuti dorong hawa nafsunya yang rendah dan cinta dunia yang berkelebihan. Orang yang mengikuti dorongan hawa nafsunya dan cinta dunia yang berkelebihan, pamasaluhu kamasalil qalbi, maka perumpamaan orang yang mengikuti dorongan hawa nafsu itu taubahnya sama seperti seekor anjing, kata Allah. Jadi Allah menggambarkan, Allah mengkiaskan bahwa nafsu itu taubahnya sama seperti seekor anjing, Bapak Ibu. Apa buktinya, kata Allah? Lihat olehmu seekor anjing itu. In tahmil alaihi yalhas aw tatrukuhu yalhas. Apabila seekor anjing itu diusir dia, dihalau dia tetap akan menjulurkan lidahnya dan ekornya tetap bergoyang-goyang. Atau kamu biarkan saja seekor anjing itu tidak diusir, tidak dihalau, dia tetap juga menjulurkan lidahnya. Maka demikianlah contoh, demikianlah perumpamaan yang Allah berikan kepada manusia yang lebih condong mengikuti keinginan hawa nafsunya dan cinta yang berkelebihan.
Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun, kata Allah. Ceritakanlah tentang kisah ini supaya mereka mau mengambil hikmah dan iktibar, mereka mau berpikir dan menilik bahwa satu saat dia akan berpulang dan kembali kepada Allah. Itulah yang mesti dipikirkan dalam hidup ini. Karena yang namanya dunia, yang namanya nafsu itu tidak akan pernah habis-habisnya, Bapak Ibu. Karena Nabi katakan apa? Apabila manusia ini diberikan 2 petak ladang, kedua petak ladang itu isinya emas, pasti dia akan mencari ladang yang ketiga yang juga isinya emas. Itulah yang namanya nafsu, tidak akan pernah puas-puasnya. Hatta zurtumul maqabir. Sehingga dia mau ditanam, dia pun tidak sadar. Masih sibuk dalam mencari namanya dunia itu. Padahal malaikat Israel, Bapak Ibu, ya, sudah berada di depannya, sudah mondar-mandir di hadapannya, tapi dia juga tidak sadar bahwa dia akan mati, dia akan ditanam, tapi dia sibuk, ya, mencari namanya kepuasan nafsu itu. Inilah orang-orang yang tertipu. Orang-orang yang tidak pernah tahu jalan pulang dan kembali kepada Tuhannya. Maka orang-orang yang tidak tahu jalan pulang dan kembali kepada Rabb-Nya, maka inilah yang dikatakan namanya orang yang buta. Orang yang buta itulah orang yang tersesat, dan orang yang tersesat itu tempatnya di neraka. Maka apa kata Allah dalam surah Bani Israil ayat 72? Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, dipastikan dia juga buta di akhirat. Wa adallun sabilah, dan tersesatlah jalannya. Kalau dipahami ayat ini, Bapak Ibu, secara maknanya, buta yang bagaimana yang dikatakan, yang dimaksudkan Allah di dalam surat ini? Apakah buta mata yang ada di kepala ini atau buta mata hati yang ada di dalam dada? Inilah yang diingatkan Allah di dalam surah Al-Hajj ayat 46 itu. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu. Bukanlah buta mata luar. Bukan buta mata fisik. Akan tetapi yang dikatakan Allah itu butanya mata hatimu, butanya mata dalammu yang ada di dalam dadamu. Maka orang yang telah buta mata hatinya, maka itulah orang yang dikatakan yang tersesat dan tempatnya neraka. Kalaulah orang yang buta mata hatinya adalah orang yang tersesat dan tempatnya di neraka, Bapak Ibu, lalu buta mata hati itu apa pula maknanya? Buta mata hati itu maksudnya siapa yang tidak mengenal Allah di waktu hidupnya, maka di waktu matinya pun dia juga tidak pernah mengenal Allah. Siapa yang tidak mengenal Allah di dunia ini, maka di akhirat pun dia juga tidak akan pernah mengenal Allah. Siapa yang tidak mengenal Allah, yang telah wujud dan nyata pada dirinya, maka dia juga tidak akan pernah mengenal Allah yang telah wujud dan nyata di luar dirinya. Maka merekalah sebenarnya yang dikatakan orang yang buta itu. Merekalah yang disebut namanya orang tersesat dan tempatnya di neraka. Itu disebabkan karena mereka tidak mengenali akan rahasia dirinya dalam hidup ini. Makanya penghuni neraka jahanam itu telah digambarkan oleh Allah. Walaqad zaraqna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sesungguhnya kebanyakan isi daripada neraka jahanam itu, kata Allah, itu adalah manusia dan jin. Kenapa manusia dan jin? Karena Allah mengatakan apa dalam surat yang lain? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada Allah.
Hakikat beribadah itu adalah bermakrifat, mengenal Allah. Hakikat makrifat, hakikat mengenal Allah itu adalah berliqa, berjumpa dan bersua. Hakikat berliqa, berjumpa dan bersua itu adalah musyahadah, menyaksikan. Hakikat musyahadah itu adalah bermuwajahah, bertatap wajah. Hakikat bermuwajahah itu adalah fana, lebur, sirna, karamlah wujud dan sifat kita ini ke dalam wujud dan sifatnya Allah. Maka hakikat fana itulah yang disebut namanya baqa. Maka bangsa jin dan manusia yang tidak mengenal akan Allah, maka itulah sebenar-benarnya Allah tempatkan mereka itu dalam neraka jahanam. Ya. Mereka punya hati, tapi dengan hati itu mereka tidak mampu memahami akan rahasia sejati dirinya. Dia tidak mampu memahami siapa Tuhan dan siapa dirinya. Nikmat Allah dia pakai, nikmat Allah dia manfaatkan, nikmat Allah dia gunakan. Tapi dia tidak pandai bersyukur kepada sang pemberi nikmat. Dan mereka juga, kata Allah, kami beri mereka itu adalah penglihatan. Tapi dengan penglihatan itu mereka tidak mampu memandang dan menyaksikan wujud nyatanya Allah, yang sudah nyata pada alam dan sempurna pada dirinya. Mereka tolak kewujudan dan kezahiran Allah itu yang nyata pada alam dan sempurna pada dirinya. Maka itulah penghuni neraka jahanam itu. Makanya Allah tegaskan kepada diri kita, ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbih wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang menolak akan wujud nyatanya Allah pada alam ini, padahal dia cuma yang wujud semata-mata, dia cuma yang ada. Tidak ada diri yang lain dan tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Lalu ditolaknya wujud nyatanya diri Allah itu pada alam, dan ditolaknya kesempurnaan wujud nyatanya Allah itu pada dirinya sendiri. Dan dia tidak yakin untuk melakukan liqa dan bermusyahadah, pertemuan dengan Tuhannya di alam dunia, di waktu hidup ini. Fahabitat a'maluhum. Maka seluruh amalnya, kata Allah, seluruh ibadahnya, seluruh ketaatannya, seluruh wiritannya, maka aku batalkan, kata Allah. Ya. Kalaulah Allah batalkan seluruh amal ibadah dan ketaatan kita, fala nuqimu lahu yaumal qiyamatil wazna. Maka di akhirat nanti, Bapak Ibu, tidak ada lagi yang bisa diperhitungkan. Tak ada yang lagi bisa dilihat. Karena semua amal ibadah dan ketaatan kita itu, Bapak Ibu, sudah mencair. Bahasa Ustaz lama leleh, Bapak Ibu. Nah, itu namanya orang yang tak kicu di dantarang dalam beramal. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira, menganggap dan menyangka bahwa mereka telah melakukan amal yang terbaik dalam hidup ini di hadapan Allah. Padahal dia tidak sadar bahwa amalnya itu sudah batal, amalnya itu sudah menjadi amal yang hampa dan sia-sia. Cuma mereka tidak menyadari itu, kata Tuhan. Ya. Jadi panek-panek awak rajin kaladang saja, Bapak Ibu. Itu tahu satu. Ya, kepara rajin kaladang kue ke sawah boleh, tapi hasil daripada kaladang kepara ke sawah tidak ada hasil, Bapak Ibu. Hampo, Bapak Ibu. Tidak ada yang didapatkan. Inilah yang diingatkan oleh baginda Rasul kepada diri kita ini. La tasihul ibadah ilah bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah yang kita perbuat jikalau kita tidak mengenal yang kita ibadati itu. Makanya setiap ibadah yang kita lakukan itu mesti ada ruhnya, mesti ada jiwanya. Ruh dari setiap ibadah dan wiritan yang kita lakukan sampai habis ya usia umur kita ini adalah ma'rifatullah, itu adalah wajib kita mengenal Allah. Jadi kalau kita tidak mengenal Allah,
maka amal kita akan menjadi amal yang hampa dan sia-sia, Bapak Ibu. Bagaimana kita akan menghadirkan rohani jiwa kita ini kepada Allah kalau kita tidak mengenal Allah? Itu telah dipastikan tuh Bapak Ibu. Orang yang tidak mengenal Allah dipastikan dia senantiasa menghayal. Ya, dia senantiasa berimajinasi. Padahal apa yang dikhayalkannya, apa yang diimajinasikannya tentang Tuhan, itu bukanlah dirinya. Itu adalah khayalan dan imajinasinya. Kalau tidak mengenal Tuhan itu. Ini yang selalu diingatkan oleh baginda Rasul kepada kita semua. Supaya kita ini selamat dunianya, selamat pula akhiratnya. Begitulah bentuk cinta dan kasih sayangnya beliau itu kepada umat ini. Kalau kita sayang kepada baginda Rasul, maka cinta dan sayangnya baginda Rasul kepada umat ini melebihi cinta dan sayangnya kita terhadap diri kita ini. Nah, cuma orang yang tidak mampu memahami akan rahasia mahabbah dan kecintaan baginda Rasul kepada dirinya, maka ketika itu pula lah kecintaan dan kerinduannya kepada baginda Rasul itu menjadi kecintaan dan kerinduan yang hampa, yang tidak mendapatkan nikmat dan rasa untuk senantiasa rindu dan bermanja-manja dengan dirinya. Tapi orang yang sudah hidup kecintaannya kepada baginda Rasul, karena beliau adalah uswatun hasanah, seperti yang dijelaskan oleh Allah kepada kita ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu benar-benar terdapat contoh dan teladan yang baik bagi diri kita ini. Bagi orang-orang yang mau berliqa, orang-orang yang mau bermusahadah, orang-orang yang mau bermuwajahah dengan Tuhannya. Jadi siapa yang mau berjumpa dan bersua dengan Robnya, maka Rasulullah itulah sebagai teladan dan contoh yang terbaik bagi kita ini. Karena beliau adalah uswatun hasanah dalam urusan dunia, uswatun hasanah dalam urusan akhirat. Beliaulah yang mencontohkan bagaimana cara bermakrifat yang baik itu. Beliaulah yang mencontohkan bagaimana cara berhakikat yang baik. Beliaulah contoh yang terbaik di dalam kita ini bertorikat dan bersyariat. Semuanya ada pada diri Rasulullah. Jadi kalau kita sudah mencontoh dan meneladani baginda Rasul, Bapak Ibu, di dalam syariatnya, di dalam torikatnya, dalam hakikat dan ma'rifatnya, insya Allah kita ini akan menjadi hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang mana hati dan jiwanya telah jinak dan patuh untuk tetap selalu istiqomah berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjuk Allah. Sehingga ketika datangnya ajal, habisnya usia umur kita meninggalkan jasmani ini, disitulah perjalanan pulang dan kembali kita itu benar-benar lurus dan terang. Selamat pulang dan kembalinya Bapak Ibu. Ini yang mesti kita cari ya, dalam hidup ini. Bapak Ibu datang dari jauh. Ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, ada yang dari Solo, ada yang dari Aceh, ada yang dari Muko-Muko, ada yang dari Pekanbaru sendiri. Bapak Ibu rela meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan suami, meninggalkan keluarga. Dalam rangka apa? Mencari jalan pulang dan kembali kepada Allah. Bagaimana kita ini selamat dunianya, selamat akhiratnya. Nah, setelah kita dapat ilmu, kita hantarkan ilmu kita ini kepada keluarga kita. Kita bimbing dan kita tuntun mereka. Supaya nantinya kita benar-benar satu kompleks, satu perumahan nantinya di akhirat itu. Ini yang Allah ingatkan kepada diri kita ini. Kalau kita ini benar-benar mau mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikir kita sebagai seorang ulil albab. Wallazina amanu wattaba'duhum dzurriyyatahum bil imani alhaqna bihim dzurriyyatahum. Apabila dirimu beriman, suami istri beriman, ayah bundahnya beriman, anak cucu menantunya beriman,
alhaqna bihim zuriyatahum. Maka aku sebagai Rabb, aku sebagai Tuhan, namaku Allah, maka akulah yang akan mempertemukan kalian semua di dalam surga menjadi satu keluarga yang utuh pulang dan kembalinya. Andai kata Bapak Ibu kita tidak satu rumah nantinya dengan keluarga kita, dengan anak cucu dan menantu kita, minimal Bapak Ibu satu komplek, satu perumahan di surga itu. Wallahu yahtasu bi rahmati mayasya. Berarti Allah masih mengistimewakan. Allah masih mengkhususkan diri dan keluarga kita itu menjadi satu komplek perumahan nanti di surga. Itulah tugasnya ayah bunda itu. Tugasnya ayah bunda sama persis seperti tugasnya Nabi terhadap umat ini. Apa kata Rasul kepada kita? Asyaihu fi ahlihi kan nabi fil ummati. Peranan ayah bunda di dalam keluarganya, membimbing dan menuntun anak-anaknya untuk mengajak kepada jalan Tuhan, untuk mengajak berlikuk dan bermusyahadah dengan Tuhan, sehingga hidup mereka itu benar-benar menjadi rahmatan lil alamin dan rahmatan bil alamin. Maka sama persis tugasnya ayah bunda, tugasnya suami istri itu sama seperti tugas dan peranan para nabi dan rasul terhadap umatnya. Begitulah Rasulullah mengangkat derajat dan maqam status sebagai seorang ayah atau ibu di dalam keluarganya itu. Ini yang kita mesti jaga. Karena tugasnya seorang suami dan ayah dalam keluarga itu bukan hanya mencukupkan, ya, memenuhi kebutuhan zahiriyahnya saja. Ya, rumah, mobil, kendaraan, baju dan sebagainya. Tapi tugas seorang ayah, tugas seorang suami, benar-benar dia mampu membimbing dan menuntun keluarganya itu untuk bisa usul kepada Allah. Bimbing istrinya, bimbing anaknya. Bagaimana anak dan istri kita benar-benar sampai dia kepada Tuhannya. Ini Allah katakan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, pelihara dirimu. Kalau kita sudah mampu dan bisa menjaga diri ini, menyelamatkan diri kita ini daripada azab dan siksa neraka, baru wa ahlikum nar, baru keluarga. Maka yang dikatakan keluarga itu ayah, ibu, dan anak. Itu secara zahir. Keluarga secara makna hakikat Bapak Ibu yang dikatakan keluarga itu adalah yang ada pada batang tubuh kita ini. Mata tuh keluarga tuh. Telinga tuh keluarga itu. Hidung, mulut, tangan, dan kaki. Itu keluarga. Jangan sampai itu dimakan, disentuh oleh pada api neraka itu. Makanya wajib bagi kita ini mengenali akan Tuhan. Dengan jalan mengenali akan diri kita ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu, di akhir pergantian tahun ini Bapak Ibu sudah mampu menemui siapa Tuhan dan siapa diri kita ini. Sehingga pulang dan kembalinya kita itu benar-benar selamat nantinya. Karena tidak ada yang kita cari, melainkan bagaimana kita mampu menemui akan sejati diri kita ini di dalam hidup. Karena Allah sudah jelaskan kepada kita Bapak Ibu, wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya Rabbmu itu, sesungguhnya Allah itu adalah akhir perjalanan kesudahan hidup dan dirimu. Kenapa Allah menjelaskan bahwa akhir kesudahan perjalanan hidup dan dirimu itu aku, kata Allah. Karena Allah ingatkan kembali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dirimu itu asalnya daripada aku. Dirimu itu terbitnya daripada aku. Tentu pulang dan kembalinya kepada aku. Bima datangnya situ, pulangnya di mailang situ dicari. Kok yo datang awak daripada Tuhan, tentu pulang dan kembalinya kepada Tuhan Bapak Ibu. Nah, untuk mencari dan menemui Allah itu, jangan ditunggu pula kita dimandikan dulu sama jemaah. Jangan ditunggu pula kita ini dikafani lebih dahulu. Jangan ditunggu pula kita disolatkan.
Sebelum kita dimandikan, sebelum kita dikafani, sebelum kita disolatkan, kita sudah mampu menemui Tuhan itu pada diri ini. Jadi memandang, menilik, mencari dan menemui Tuhan itu jangan keluar diri Bapak Ibu. Ke dalam diri mencarinya Bapak Ibu. Ke dalam diri. Ini yang diingatkan oleh baginda Rasul. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dalla dalalan ba'ida. Barang siapa yang ingin mencari dan menemui Tuhan keluar daripada dirinya, sungguh ia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Untuk apa mencari dan menemui Tuhan keluar diri? Maka cukup bagi kita untuk mengenali siapa diri kita ini. Kenali akan asal-usul diri kita ini. Kenali apa yang mula pertama kali diciptakan dan dijadikan Allah. Kalau Bapak Ibu sudah mengenali akan asal-usul diri, dan kita telah mengenali apa yang pertama kali diciptakan dan dijadikan Allah, insya Allah kita mampu menilik akan rahasia diri kita ini yang sebenarnya. Ini yang dijelaskan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal Tuhannya. Berarti mengenal Tuhan itu mesti pada diri. Jangan keluar diri. Ini yang selalu Ustaz sampaikan kepada kita ini Bapak Ibu, satu perumpamaan atau ilustrasi. Ada seekor ikan Bapak Ibu, dia ingin mencari dan menemui air. 7 hari 7 malam ikan ini Bapak Ibu, kiliyah keinyak, ya, hilir mudik, mondar mandir. 7 hari dia mencari dan menemui air, tapi air yang dicari dan ditemuinya tidak kunjung bersobok Bapak Ibu. Tak berjumpa. Namun ketika dalam 7 hari itu Bapak Ibu, dia mondar-mandir mencari dan menemui air, rupanya terpandanglah oleh temannya yang ada di dalam air itu, yaitu sebuah tunggul kayu yang ada di dalam air. Ketika ikan itu mendatangi dan menghampiri tunggul kayu itu, lalu apa kata tunggul kayu itu kepada dirinya? Wahai sahabatku ikan, apa sebenarnya yang kau cari selama ini? 7 hari 7 malam engkau mondar-mandir. Apa sebenarnya yang kau cari? Karena aku melihat bahasa tubuhmu ada sesuatu yang akan engkau cari di dalam hidupmu ini. Benar wahai saudaraku tunggul kayu, kata tadi. Sudah 7 hari 7 malam aku ini ingin mencari dan menemui air. Tapi air yang aku cari, air yang aku temui itu tidak kunjung berjumpa. Tidak kunjung aku menemuinya. Kalau engkau bisa menemui air yang aku cari selama ini, tolong berilah aku nasihat. Tolong berilah aku fatwa. Tolong berilah aku ini arahan. Supaya aku mampu menemui air yang aku cari selama ini. Karena tunggul kayu itu tahu Bapak Ibu air itu di mana dan tidak di mana-mana. Sebab ikan itu kalau tidak hidup dalam air, lalu ikannya hidup di mana Bapak Ibu? Hah? Lalu tunggul kayu tadi itu senyum. Setelah senyum baru dia berfatwa. Wahai sahabatku ikan, kalau engkau ingin mencari dan menemui air, mulai saat ini dan detik ini, kalau engkau mau mendengarkan nasihat dan fatwaku, tak perlu kamu mondar-mandir, keiliyah, keinyin, ya, tak perlu kamu putar-putar 7 keliling. Cukuplah kamu itu ikro ke dalam diri, senter ke dalam diri, silau ke dalam diri, tilik ke dalam diri, berhukum kamu ke dalam diri, bertafakur kamu ke dalam diri, beruzlah kamu ke dalam diri, masuk kamu ke dalam gua Kahfi, masuk kamu ke dalam gua Hira, masuk kamu benar-benar ke dalam Masjidil Haram itu. Kalau kamu sudah mau masuk ke dalam Masjidil Haram, Lembah Tua, Masjidil Aqsa, mau kamu bertafakur, menilik dan menyentar ke dalam diri, dipastikan air yang kamu cari selama ini pasti kamu mampu menemuinya. Maka inilah pesannya yang disampaikan oleh orang-orang arif billah kepada kita dengan bahasa kias. Baca alam pada diri.
Baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri. Dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku wujud.